Ya, jadi begini ya, jadi mention itu kalau ibarat koki harus mampu menyajikan makanan yang enak dengan bumbu-bumbu yang tepat. Terbedakan kalau kita megang di dangdut misalnya, ya lebih condong ke bass gitu ya, bahasanya suara kendangnya itu. Suara bedugnya gitu ya, suara bedugnya. Terus kalau di pop kan condongnya ke mid ya, ke mid. Terus kalau misalnya musik-musik keras kita di high ya. Jadi itu butuh satu perjalanan yang cukup panjang gitu Kang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan. Biasa kita ngobrol-ngobrol di podcast Jagongan Yuk. Nah, sebelum kita mulai dengan siapa kita ngobrol kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan Yuk biar kita bisa terus kasih tayangan yang insya Allah bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua ya, buat Sobat Jagongan. Nah, dukung, klik channelnya, jangan lupa tombol subscribe, like, comment, share, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbarunya nih Sobat Jagoan. Oke, nggak lama-lama kita ngobrol kali ini sama ya dibilang sepuh ya, belum sepuh-sepuh banget, tapi ya dia ini namanya Kang Surya. Ini lebih ke sound system nih. Dia punya usaha, punya sound system Jack buat panggung, buat segalanya. Nah, kita ngobrol nanti bareng. Oke, nggak berlama-lama kita langsung ngobrol. Kang Surya, apa kabar? Masya Allah. Terima kasih Kang Surya udah berkenan nih ngobrol. Sama-sama, terima kasih. Ya. Nah, Sobat Jagongan, Kang Surya ini kegiatannya banyak banget, Masya Allah. Kita malu yang mudaan nih gitu. Nah, Kang Surya, ini kan kalau lihat ini, nggak tahu ini studionya loh apa, ini luar biasa lah ini. Nah, ceritanya kan Kang Surya mulai punya usaha, di antaranya, saya nggak mau usaha yang utama nih, di antaranya, karena banyak nih Sobat Jagongan usahanya, itu sound system nih. Mulai kapan Kang Surya? Jadi sebenarnya kalau saya mengenal sound system, sudah lama. Dari mulai ya bujangan saat itu ya. Kalau zaman dulu namanya dangdut deprok. Jadi dengan ada hobi di situ, saya memulai ininya itu aktif benernya itu tahun 2010. 2010 karena ya saya punya seni gitu ya. Saya tidak seperti orang-orang beli alat sound system kemudian rental sound system. Saya dari mulai box speaker dan semua harddisk, saya berupaya untuk karya sendiri, itulah saya gitu. Jadi maksud karya sendiri, bikin sendiri? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Gitu, luar biasa. Nah, untuk harddisknya, untuk box speakernya, desainnya seperti apa, makanya kalau cari yang desain bentuk kayak punya saya nggak ada jualan, gitu, karya sendiri. Tidak ada yang lain. Ya, gitulah. Iya. Nah, 2010 itu berarti Pak Surya mulailah usaha ini rental sound system. Nah, itu sebetulnya saya kan juga kurang paham nih, Kang Surya. Maksudnya untuk masalah sound system ini, itu untuk kebutuhan, maksudnya rental ini, Kang Surya, kalau saya taunya kan cuma kalau ada panggung hajatan atau apa, atau mungkin panggung hiburan yang cuma musik. Nah, apakah seperti itu, Kang? Banyak sih jenisnya gitu ya, Kang Iwan. Yang jelas, sebutlah kalau zaman dulu kan pengeras suara gitu ya. Sound system bisa juga dipergunakan buat pengajian misalnya, atau hajatan kecil di kampung atau di gedung gitu ya. Jadi semua yang ada sangkut pautnya dengan kebutuhan pengeras suara tadi atau butuh audio, maka saya siap-siap aja gitu. Tapi saya batasi dulu. Ini kelasnya itu kelas amatiran lah ya, bukan buat gelar musik besar gitu. Ya setinggi-tingginya otek lah gitu, atau dangdut kampung lah bahasanya. Iya. Ya tapi kan tetap namanya
Sound system, iya kan? Ya. Istilahnya kalau itu kan saya membedakan hanya istilahnya scope aja untuk yang panggung lebih besar, mungkin pagelaran musik akbar gitu mah, itu kan yang lebih gede lagi. Tapi paling nggak Kang Surya ini juga kan udah ya secara malah boxnya bikin sendiri gitu. Nah, untuk yang pernah Kang Surya terbesar itu pernah ngalamin nggak? Maksudnya acara apa gitu? Ya kalau disebut besar seperti kayak gini ya, ada yang punya hajat. Kemudian saya direnta, bukan hanya sound systemnya saja, tetapi penyanyi dan musisi. Nah, kemudian gelar di salah satu panggung gitu ya, salah satu panggung. Atau mungkin ada ulang tahun kayak kemarin di tahun kemarin itu. Ada reuni Polri gitu ya, maka gelar musik. Ya pada dasarnya saya sekarang baru hanya berkemampuan bermain sound system itu, ya kelas panggung kampung lah kayak gitu. Iya. Nah itu kan kalau setahu saya nih, koreksi kalau salah Kang Surya gitu ya. Kalau itu kan entah istilahnya operator kah atau soundman kah gitu. Itu Kang Surya sendiri atau ada orang yang ngatur-ngatur gitu? Awal saya sendiri. Awal saya sendiri jadi soundman-nya itu ya. Ya sampai ya sekarang kalau misalnya di lapangan ada trouble juga saya sendiri. Dan kemudian sekarang banyak beredar sound saya ini sekitar daerah Parung ya, Ciseeng, dan alhamdulillah sekarang sudah punya ovulator itu sendiri ya, yang megang di sana. Awalnya begitu, saya kawal dulu. Tetapi tetap sampai saat ini kalau ada trouble saya yang turun. Nah itu si soundman, kan Kang Surya pernah jadi soundman nih. Gitu. Soundman itu ngapain sih, Kang? Maksudnya ngatur-ngatur kayak kan banyak tuh kalau saya lihat gitu, ya nonton di TV lah atau di YouTube gitu kan banyak banget tombol-tombol yang diputar-putar itu ngatur. Ya, jadi begini ya. Jadi mention itu kalau ibarat koki harus mampu menyajikan makanan yang enak dengan bumbu-bumbu yang tepat. Nah, kalau di sound system atau di mixer, di situ ada trim, ya, atau high gitu ya. Terus ada mid, low ya. Terus kemudian ada efek dan segala macam. Jadi kalau bahasa sound system itu harus rawit semua. Dimana karena begini, bisa dibedakan kalau kita megang di dangdut misalnya, ya lebih condong ke bass gitu ya bahasanya. Suara kendangnya itu. Suara bedugnya gitu ya, suara bedugnya. Terus kalau di pop kan condongnya ke mid ya, ke mid. Terus kalau misalnya musik-musik keras kita di high ya. Jadi itu butuh satu perjalanan yang cukup panjang gitu kan Iwan. Iya, menyesuaikan istilahnya komposisi lah bahasanya. Antara yaitu tadi mungkin kalau saya kan taunya kalau di rumah nih karaokean gitu kan. Cuma ada bass, treble sama echo. Sama volume kan. Iya, sama volume. Cuma 4 itu aja gitu kan. Ya itu mungkin, tapi ini kan mungkin lebih detail lah, lebih detail lagi, lebih kompleks lagi gitu buat ini suaranya. Kalau saya juga kan di rumah, ini echo-nya kegedean nih, kecilin dikit gitu kan. Jadi dari mic itu, dari mixer itu padahal ibarat minuman itu kan sudah di mic ya. Kemudian di equal kan. Di equal pun juga di situ ya harus mampu nge-shape ya keseluruhan, karena di situ ada mid, high dan treble ya. Mid, high, treble dengan tombol-tombolnya itu ya sekian banyak gitu ya. Belum lagi untuk vokal, ada yang mempergunakan efek, ada echo, ada Alexis ya. Alexis itu apa tuh, Pak? Alexis itu awal pertama kan echo, ya. Kemudian berkembang lagi teknologi menjadi efek. Nah, efek sekarang sudah Alexis. Wah, gitu makin ketinggalan. Alexis. Jadi sehingga suara nyesnya itu dapat. Suara cheese-nya itu dapat gitu. Suara simbal itu kalau makanya ya buat kawan-kawan kalau memang belum terjun di
di sound system itu nggak ada ujungnya gitu. Iyalah Betul, sama betul. istilahnya kalau pengalaman saya gitu kan itu ngebangun istilahnya sound system di mobil aja deh gitu kan. Audio di mobil itu kan, aduh ini kayaknya kurang ini, oh ini bassnya kurang bulat gitu, suaranya. Kepuasannya gimana dan selera. Selera gitu ya. Nah itu kalau Kang Surya sendiri berarti terlepas sewa ini rental bisa outdoor atau indoor gitu tergantung dari yang ngadain acara gitu ya. Iya, outdoor, indoor. Nah, untuk apalagi di musim kayak sekarang nih musim hujan, kalau di outdoor kita harus mampu merekayasa gimana ketika gerimis datang kita harus ini dulu. Di indoor pun juga sama, ya alat-alat sound indoor kan berbeda dengan outdoor berbeda dengan outdoor. Ya kita umumnya saya kalau ada wedding di gedung di gedung, maka ya betul-betul ya harus serobit suara tuh. Karena saya punya moto, Kang Iwan. Jadi moto sound system saya itu pertama enak dilihat dan enak didengar. Kalau masalah mau keras mudah banget, tapi enak dilihat, enak didengar itu moto saya. Iya, benar. Iyalah kalau enak dilihat aja, nah ini kuping yang menikmati gitu kan. Kalau cuma ini, kok begitu banget sih kayaknya. Nah itu kalau kita bicara outdoor nih Kang Surya, ya tadi kan udah disentil sedikit nih Kang Surya udah. Apa kalau gerimis gitu. Nah, itu kan kalau di awal kan Surya. Kalau misalkan udah berjalan, tahu hujan lah katakan langsung gebrus gitu. Itu kan apa memang ditutup terpal kah atau gimana? Apa harus mati? Istilahnya berhentilah tuh acara. Oh, enggak juga. Karena di box speaker itu dilengkapi anti air ya. Oh, dilapis. Jadi dilapis anti air, jadi tidak juga. Cuman tetap yang namanya box speaker terbuat dari triplek ketika kehujanan kan suara berubah dan speakernya itu sendiri rusak. Makanya ada untuk antisipasi sendiri ketika turun hujan. Kalau tidak terlalu besar ya masih mampu kita tutupin karena sudah disiapin alatnya ya. Seret, ya sudah aman, musik bisa berjalan. Yang penting buat mixer, power itu sama sekali anti air. Anti air ya. Anti air bukan berarti kuat sama air. Bukan. Tapi hindari air gitu ya. Ini kan ada iklannya anti api, anti air. Maksudnya bukan kuat, jangan sampai gitu. Iya. Ya kayak seperti itu. Iya. Luar biasa. Nah, Kang Surya itu berarti kalau sobat jagongan nih ada yang wah ini ada nih pas di jagongan yuk ada Kang Surya yang rental sound system itu sepaket kan? Misalkan Pak Surya, Kang Surya juga bisa nyiapin istilahnya penyanyinya atau orkesnya lah atau misalkan OT-nya gitu. Nih. Ya untuk sekarang boleh hanya sound-nya aja dengan kebutuhan tertentu. Atau mau satu paket dengan flyer atau penyanyi gitu ya. Jadi ya siap-siap karena kebetulan tim saya sudah ada ya. Ya dari mulai penyanyi sampai musisi lah, sebut musisi gitu ya. Karena kan kalau di kelas OTM musisi cuman ya pemain player, gendang, paling ada ritme, mandolin kayak gitu doang. Nah, terlalu ribet. Nah, saya pernah lihat nih nonton di YouTube juga Kang Surya. Itu kan kalau yang khususnya dangdut, gendangnya itu kan banyak tuh. Banyak iya. Dan setiap itu ada mic-nya gitu buat Kang Surya juga gitu juga. Emang yang harus begitu? Iya, kalau memang mau full kan ada dangdut semi ya, dangdut ya, semi dangdut atau dangdut full. Nah, itu ya harus pakai mixer pun juga ya lumayan harus banyak channel karena buat satu gendang aja 8 mic gitu ya. 8 mic. 8 mic satu gendang aja ya. Maksudnya satu inilah si pemain gendang itu kan itu banyak 8 mic. yang Ya, 8 mic ya buat tam-tam ya, sampai bedugnya di bawah, sampai semua itu 8 mic dipakainya. Jadi harus ada persiapan, komitmen dulu di awal, apa mau semi, apa dangdut agak sedikit besar kayak gitu. Maka saya persiapkan alat-alatnya sesuai kebutuhan di saat sesuai itu. kebutuhan. Kayak gitu. Iya. Iya, karena saya pernah lihat, ini ada sendiri, itu ada sendiri di depannya. Iya. Luar biasa. Nah, sobat jagongan yang mau punya hajat atau punya acara,
nggak usah bingung-bingung sekarang. Kalau untuk daerah Jakarta sekitarnya, bahkan sampai ke Parung, kalau mau cari alat sewa, nih sama Kang Surya nih bisa, gitu. Ya, nanti nomornya kita tinggali di kolom deskripsi. Tenang aja. Nah, Kang Surya, ini balik lagi nih. Itu tadi udah segala ngatur musiknya, segala macam. Nah, dalam perjalanan ya, Kang Surya, ini Kang Surya istilahnya sekarang kan mungkin juga ada istilah terakhir itu saya dengar horek, musik horek. Ya. Itu seperti maksudnya apa sih pengertiannya? Horek itu dalam bahasa Jawa itu getar ya. Getar. Jadi sound system yang memang berkemampuan atau berkekuatan besar. Atau bahasa sound system itu balap ya. Balap. Dan itu kalau sekarang, kalau daerah Jakarta, Tangerang tidak ada ya kontes gitu ya. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur itu wah luar biasa. Maksudnya kontes. Itu hanya jelegar-jelegurnya aja kah? Atau makanya disebut istilah horek itu? Ya, jadi sound system yang memang buat outdoor, buat lapangan, khusus buat lapangan. Lapangan sekian ribu meter, dia mampu menjangkau dari height-nya untuk jauhnya, low-nya untuk daerah dekatnya, jadi semua dapat. Katakanlah di GBK gitu, ngadain di GBK itu gitu. Untuk ukuran-ukuran besar gitu ya. Besar. Jadi untuk jauhnya pun juga dapat, ya untuk low sekitaran pun juga dapat, dan ya pokoknya getarnya mantap deh itu kalau pakai horek. Begitu. Oke. Nah, Kang Surya, selama perjalanan dari 2010 sampai sekarang 2025, banyakkan sukanya atau dukanya nih Kang Surya? Kayaknya sukanya kenangan tersendiri, dukanya kenangan tersendiri juga. Tapi duka yang punya kesan luar biasa sampai saat ini saya alami di 2010. 2010 apa 2020? 2020. 2020 ya. 10 tahun saya ngebangun dari 2010 sampai 2020 habis satu malam. Habis satu malam. Sound system puluhan box, power sekian dan mixer sekian habis dalam satu malam. Maksudnya, nah ceritanya begini. Ceritanya minum dulu. Silakan minum dulu. Saat itu tahun baru. Tahun baru 2020 ya, 2020. Di tempat saya pun juga sama gelar musik dengan kawan-kawan yang hobi musik, karena kan menjelang tahun baru itu biasa pada kumpul, pada nyanyi kan itu. Nah, terus di luar pun juga saya punya job musik juga dengan acara yang sama buat tahun baru. Cerita pendeknya di akhir jam pas kembang api sudah nggak ada, 12:30 dah ya sudah tutup musik ya, beres-beres. Yang di sini, yang saya yang nongkrongin. Kemudian yang job saya di luar juga sama, sama 1:30 baru datang. Nah, semua sound system karena habis capek persiapan dari pagi sampai malam itu, sound system dikumpulin di halaman rumah. Semua ya. 2:30 sudah sedengkul, kerendam semua itu. Banjir maksudnya semalam. Banjir itu. Banjir semua itu kabur. Dan tidak ada yang keambil walaupun hanya sedikit. Termasuk kendaraan angkutnya itu. Astagfirullah. Jadi ya luar biasa, kenangan sangat luar biasa. Tahun 2020. Kemudian selepas itu dasar hobi. Ya seneng gitu ya. Mulai nyicil-nyicil lagi. Begitu banjir beres, 1 minggu atau 2 minggu kembali saya bikin lagi. Sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang kayak gitu. Tapi bicara kebanjiran dalam artian secara fisiknya itu memang udah rusak sama sekali atau masih bisa? Nah, yang tadi saya bilang bukan anti air berarti kuat. Tapi benar-benar anti sama air. Tidak boleh kena air. Tidak boleh kena air. Iya, karena elektronik sih. Elektronik ya, walaupun bisa diperbaiki, ya resiko rewel lah ya, rewel. Makanya ya saya tidak
Karena di seni itu butuh nyaman, di seni itu butuh indah. Iya. Kalau yang rewel-rewel, mau pusing dulu. Iya. Cakep, rewel nih. Iya, karena istilahnya ya, karena balik lagi gitu ya, dalam artian itu tadi, saya cuma paling skala rumahan lah, saya tahunya gitu. Tahunya skala rumahan cuma ada, ya istilahnya seberapa gede sih rumah-rumahnya kan cuma ya itu tadi volume, echo atau bass, treble, udah itu aja gitu kan ngatur-ngaturnya. Nah kalau dilihat alatnya Pak Surya kan diantaranya ada itu yang disebut mixer atau apa yang dipegang soundman itu kan, banyak banget tombolnya, ini apa aja gitu kan. Tapi ternyata karena memang untuk di kayak tadi dangdut besar itu lengkap aja untuk gendangnya aja 8 itu. 8 mic. Ya, 8 mic. Belum penyanyi, belum yang lain gitu. Iya, seperti begitu. Instrumen yang lainnya. Makanya ada grup, ada line khusus. Jadi harus betul-betul ya mengetahui yang mana yang buat alat musik. Kayak gitar, bass, treble. Jadi harus peka bener gitu ya. Iya. Semuanya termasuk gendang. Karena di situ pun juga ya butuh nada, mid-high-low-nya itu dan wooper-nya itu harus benar serobi. Iya, kalau dulu kan juga zaman-zaman ya 80-90 masih ada video klip yang ceritanya dia di studio, ada si soundman-nya lagi ngatur-ngatur, itu kan jarum-jarumnya begini-gini gitu kan. Kalau ini mungkin ya hanya ini putar-putar gitu, menyesuaikan suara. Dan untuk sekarang, Kang Iwan ya, saya lebih menghargai untuk pemegang operator karaoke. Oke. Karena buat live, sekali setting permanen, udah nggak usah dioprek-oprek lagi. Misalnya kan check sound gitu ya, gitar apa, kunci di situ, beres kan, kunci. Tapi kalau di karaoke sekarang, sebenarnya harus ditongkrongin. Iya, karena ngambil lagu dari setiap rekaman itu, rekamannya beda-beda. Belum lagi nadanya ketemu apa enggak? Ketemu apa enggak? Turun dua. Makanya jangan sepelekan tuh buat yang di karaoke megang-megang begitu. Ada tuh teman saya demen banget karaoke kalau malam mingguan di rumah karaoke ya. Iya. Wah, luar biasa. Nah, kalau boleh spill nih, kalau bahasa anak sekarang di spill, Kang Surya. Kira-kira berapa nih kalau untuk misalnya rental? Kalau boleh nih, apa nanti aja nih? Kalau langsung sama Kang Surya aja. Kalau yang ada sobat jagoan pengen nanti langsung kontak katanya gitu. Khusus buat acara ngobrol begini, kita nego aja gampang-gampang ke saya. Kurang apa coba nego aja langsung. Gampang lah masalah itu. Kebutuhan. Yang jelas, saya tuh apa ya? Tidak terlalu mengutamakan amplop, tapi yang lebih condong isinya. Amplopnya sih enggak. Amplopnya sih enggak, yang penting isinya gitu. Kayak gitu lah. Nah, itu istilahnya seberapa kalau ditaruh di kendaraan, itu kendaraan apa, Kang Surya? Ya kalau untuk amatir kayak saya, satu hall penuh lah ya. Dari mulai harddisk, aksesoris, box speaker gitu ya. Karena kalau di main OT aja ya, organ tunggal gitu ya, paling sedikit kan 8. Boxnya ya, ditambah kontrol 2, 10 gitu ya. Ya belum aksesoris yang lain ya, kayak kabel-kabel dan segala macam. Ya satu mobil sampai ke atas lah itu biasanya kayak gitu. Satu mobil call luar biasa. Iya, itu kalau di outdoor. Kan kalau indoor oke lah tinggal nyolok listrik gitu kan di gedung kan. Nah, kalau outdoor Kang Surya pakai bawa genset sendiri kah atau ngikut di panitia? Kadang saya suka renta genset juga karena saya masih belum punya genset ya. Karena genset itu udah ukuran megawatt ya, bukan watt lagi. Dan sekarang biasanya saya ke si pengundang atau si tuan hajat hanya minta disiapin secara resmi listrik gitu ya, si izin PLN sudah barang tentu. Jadi minta minimal 5.000 watt. Minimal 5.000. Minimal 5.000 watt dan tidak diganggu sama kepentingan lain. Misalnya dengan blower. Biasanya kalau di nikahan kan ada blower. Ketika saya mau disatukan dengan itu, saya tidak mau. Karena apa? Efek dari suara itu pun juga mengganggu kayak gitu ya. Iya, jangan sampai nanti lagi asik-asik joget atau jepret. Aduh, mati lampu. Mati lampu gitu.
Iya, iya. Wah, lumayan gede juga 5.000 Iya, ya. 5.000 ya. Wah, luar biasa. Nah, Kang Surya, ini kan saya lihat punten nih gitu kan, kita ngobrol-ngobrol gini kok banyak ini Kang Surya. Ada mungkin ini nggak tahu Sobat Jago kan bisa nengok nggak ini kalau bisa diputar sedikit tuh ke situ tuh ngelihat ada apa banyak botol kayu putih nih Kang Surya. Iya. Ini Kang Surya apa ini? Ya itu ketika saya ditanya tentang itu, ya aku bingung, maka saya jawab. Iya. Sama saya juga bingung. Apa kan ya kita taunya kalau minyak apa kayu putih atau apa gitu kalau lagi masuk angin dibalur aja udahnya gitu. Bapak Jadi sering masuk angin apa gimana? Punten. Begini Kang Iwan, jadi ya sisa waktu saya dari tahun 2010 saya beraktivitas di bikin box speaker, bikin harkis-harkis gitu ya. Jadi hanya sisa waktu dari aktif saya keseharian layanin tamu-tamu saya. Alhamdulillah saya punya amanah dari luar atau kepercayaan dari luar, dari yang mulai sarafnya kejepit sampai stroke, mereka pada ke sini. Dan ini satu jawaban buat saya ya, mumpung ada kesempatan. Jadi mereka pada datang ke saya yang stroke, mereka kaget masuk ruangan saya karena desainnya studio. Apa nggak salah masuk? Aku ini studio apa tempat terapi? Oke. Ya, Bro. Tapi itu bukan di sela-sela, memang aktivitas saya seperti begitu. Ya, seperti begitu. Oh, jadi terapi juga. Iya. Asal nih ternyata, tapi ngobrolnya itu lain sesi lagi nanti. Kita harus khususon kayaknya gitu kan. Kita bahas panjang. Panjang nih, bakalan panjang kali lebar nih mengenai terapi nih, karena makanya saya lihat tuh. Banyak ini apa gitu, luar biasa ternyata. Iya. Nah, balik lagi ke Sony Kang Surya. Nah, sebetulnya berarti dari 2010 kemudian kejadian 2020 sampai sekarang 2025 gitu. Nah, kedepannya ini gimana Kang Surya? Maksudnya apakah memang Kang Surya terus kembangin atau memang ngikut aja lah arusnya kemaha gitu? Sepertinya kalau untuk saya ya, seni itu sepanjang masa sih. Ya, seni itu karena memang tidak bisa menghapus hobi, ya, suka di musik, pohon, ya itu adalah apa namanya yang ada di naluri saya, anugerah ya yang ada di saya. Makanya kalau ditanya sampai kapan mau bermain sound system atau main musik, kayaknya selama hayat masih dikandung badan kayaknya. Luar biasa memang Kang Surya. Tuh, Sobat Jagoan, kita banyak belajar nih dari Kang Surya. Jangan pernah putus semangat terus. Boleh tua tapi semangat kuat. Wah, tuh lagi-lagi nih kita nih dengerin petuah nih dari senior. Oke, Kang Surya. Terima kasih banyak Kang Surya. Semoga kita semua selalu kasih sehat, amin. Lancar semua usahanya Kang Surya. Nanti mungkin sesi kedua kita ngobrolin masalah terapi nanti. Tuh Sobat Jagoan. Kalau masalah pinggang. Oke. Nah, sekian dulu ya Sobat Jagoan tentang gimana Kang Surya yang menjalankan usaha di rental sound system ini. Semoga banyak masukan buat Sobat Jagoan semua ya, buat kita. Gimana dia memperjuangkan, begitu juga di 2020 tadi ceritanya bahwa dia habis semua dan kemudian bisa bangkit lagi sampai sekarang. Ini yang perlu kita contoh. Tidak pernah patah semangat, terus berkarya, terus berusaha. Sampai itu tadi endingnya ya emang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lah ya. Oke, semoga ini semua jadi contoh buat kita semua ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita tutup, tapi ingat jangan lupa dukung terus channel Jagongan Yuk
biar kita bisa terus ngobrol-ngobrol dengan narasumber lainnya. Oke, ya, klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin tombol notifikasinya, loncengnya biar bunyi, biar kita nggak ketinggalan kalau ada tayangan terbaru. Oke, sekian dulu. Terima kasih Pak Surya. Sukses terus buat Kang Surya. Amin. Ya? Terima kasih. Oke, Sobat Jagongan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.